Halo, selamat pagi teman-teman Gritoto. Hari ini saya berkesempatan untuk mencoba BYD Dolphin. Ya, jadi ini salah satu mobil listrik yang akan diluncurkan di Indonesia. Kemarin sudah diperkenalkan ada BYD Dolphin, ini salah satunya, ada Atotri dan juga Seal ya. Dan kita akan berjalan ke arah Bogor lalu ke Peak, dan kita pengen tahu kayak apa sih rasa berkendara dari mobil ini. Tonton keseruan. Oke teman-teman, sebelum kita cobain seperti apa sih rasa berkendaranya, kita walk around dulu ya sedikit. Lihat-lihat si mobilnya. Nah, emang kalau dari bahasa desainnya, dia kan Dolphin itu menyerupai lumba-lumba ya. Kalau kita lihat airdamnya, itu memang dia menyerupai mulut dari lumba-lumba. Dan ini warnanya ada banyak teman-teman. Ada yang pink, ada yang biru, lalu ada yang silver juga, ada yang birunya juga lebih mencolok ya. Tapi kita yang sekarang ini pakai warna pink. Dan kalau yang warna pink ini dia peleknya ya, ini 17 inci dan dia senada nih warnanya. Jadi kombinasinya ada warna yang di mobilnya. Dan yang menarik di mobil ini adalah jadi buka tutup kuncinya itu bisa pakai kartu NFC. Jadi tinggal kita tap aja di sini. Jadi udah kayak Tesla ya, dia langsung kebuka, kuncinya langsung bisa dibuka. Pun begitu kalau mau tutup bisa lagi pakai tap kartu seperti ini. Jadi lebih praktis teman-teman ya. Dan port untuk casnya di depan dia pakai CCS2 ya untuk fast chargingnya. Lalu untuk yang AC-nya dia pakai yang model Type 2. Gitu. Jadi ya kalau ini kan lebih banyak penggunaannya di SPKLU dibandingkan sama yang Sademo atau misalnya GBT gitu ya. Oh, di sini juga ada untuk keyless-nya ya. Ada tombol khusus tapi cuma ada di bagian pengemudi. Gitu. Nah, ini tampang belakangnya lebih oke ya. Tampilan belakangnya lampunya lebih sangar gitu, dia macam kayak ombak-ombak dan ini udah LED juga ya. Sensor parkir ada 3. Di bagian belakang ada kamera juga, di spion juga ada kamera, depan juga ada kamera karena sudah dilengkapi dengan fitur kamera 360. Kita cek bagasinya. Nah, ini bagasinya lumayan lah ya. Dan dia di sini ada ini untuk ngecasnya, ini portable chargernya ya. Lalu kalau yang ini dia untuk V2L. Nah, ini V2L-nya ya. Jadi kalau yang versi ini sudah support dengan V2L. Lalu di bagian bawahnya kalau kita lihat masih ada lagi ruang penyimpanan ya. Jadi cukup besar juga teman-teman. Dan ini juga untuk joknya, dia pelipatannya 60-40. Jadi bisa kita lipat misalnya kayak gini. Tuh, dia jadi rata lantai. Kalau mau bawa barang yang cukup banyak atau besar atau panjang gitu, itu kita bisa lipat lagi. Dan kalau kita lihat joknya ya, lucu banget gak sih warnanya? Kombinasi abu-abu sama ada warna ungunya gitu ya. Ini kalau buat cewek-cewek pasti senang nih warna-warna kayak gini. Sekarang kita geser ke bagian depan ya. Kalau ngelihat dari dashboardnya juga lucu ya. Secara desain, lalu juga penggunaan warnanya, dan lucunya adalah Dolphin yang warna pink kayak gini, dalamannya juga ada kombinasi ungu sama pink. Nah, kita nyalain aja. Nyalainnya di sini tombolnya ya. Tuh, langsung ada suara kayak lumba-lumba. Ya, ini juga infotainmentnya juga cukup besar. Fiturnya juga fungsinya banyak ya. Ini ada untuk internetnya, lalu ini untuk pengaturan ADAS-nya. ADAS-nya juga cukup lengkap ya. Lalu ada ini untuk pengecasannya, charging settingnya,
consumption-nya berapa, lalu kita juga bisa ke vehicle setting. Ini lebih kepada apa namanya, setting-setting di mobilnya gitu ya. Juga tempat penyimpanan ada di sini, lalu di bawah juga ada. Di belakangnya ada untuk wireless charger. Ini setirnya, jadi kalau setirnya ini dia yang kiri untuk cruise control ya, adaptif. Sementara yang kanan ini dia untuk sistem audio. Gitu teman-teman. Jadi penasaran nggak sih gimana sih rasa berkendaranya? Langsung aja kita cobain, oke? Oke teman-teman, saatnya sekarang kita nyobain seperti apa sih impresi berkendara dari BYD Dolphin ini ya. Jadi memang kalau kita ngelihat secara spesifikasinya, meskipun ini mobil kan nggak terlalu besar ya secara dimensi. Jadi dia seperti hatchback kebanyakan yang ada di Indonesia. Cuman kalau kita ngelihat dari motor listriknya, ini cukup besar teman-teman ya. Jadi untuk motor listriknya dia pakai yang 150 kW atau setara sekitar 201 dk dengan torsi 310 Nm. Kalau dibandingkan sama Chery Omoda E5 gitu ya, ini spesifikasinya hampir mirip bahkan. Kalau di Omoda E5 itu kan dia 150 kW dengan torsi 350 Nm. Tapi kan memang dia kalau secara body mungkin lebih besar karena bentuknya juga SUV, torsinya pun sedikit lebih besar. Nah kalau balik lagi ke sini, tenaga sebesar itu di mobil sekecil ini memang diklaimnya dari 0 ke 100 km per jam itu bisa tuntas dalam waktu 7 detik teman-teman. Jadi memang lumayan kenceng ya. Misal kayak kita kick down nih, sekarang saya kecepatan di sekitar 50 km per jam. Lalu kita coba kick down. Wow, wow luar biasa loh. Uh, uh, uh. Uh. Kenceng banget ya. Jadi emang cukup torqueful teman-teman dengan bodi yang sekecil ini tapi torsinya luar biasa. Dan di sini ada pilihan beberapa mode berkendara, ada eco, ada normal dan ada sport ya. Kalau itu sih lebih kepada respons dari pedal akseleratornya aja. Dan di sini juga ada mode regeneratifnya ya. Dia ada standar sama ada yang high. Jadi kalau kita pindahin ke mode high, ketika kita angkat pedal akselerasinya, ya, dia rasa ngeremnya tuh lebih bertambah. Dan di sini juga kelihatan regeneratifnya itu lebih besar dibandingkan yang standar. Karena di sini ada seperti power meternya ya. Kalau kita akselerasi, dia bakal keluar tuh angkanya berapa kW ya. Tuh, ini sampai 165 kW loh. Bahkan lebih dari speknya ya. Lalu kalau kita rem regeneratif ya dengan yang mode high tuh dia langsung minus 9 kW. Jadi dia masuk lagi listriknya ke baterainya. Dan kalau kita ngomongin secara bantingan suspensi memang bisa dibilang ini empuk teman-teman. Ya mungkin buat penggunaan perkotaan ya karena ini kan mobil buat perkotaan banget ya. Jadi ini secara bantingan suspensi ini enak, empuk banget. Asli empuk. Mungkin nggak seperti Netavi dulu yang awal-awal yang bantingan suspensi belakangnya, kalau menurut saya terlalu empuk. Kalau ini masih tergolong enak, cuman emang konsekuensinya adalah ketika kita ajak manuver, ya belok kenceng gitu tuh, body rollnya jadi lumayan terasa tuh. Apalagi kalau misalnya di jalan yang agak bumpy, dia lumayan lebih ngayun sih. Tapi ya overall oke lah. Kapan sih kita yang manuver terlalu kenceng gitu kan? Pasti kebanyakan mungkin kalau di dalam kota jalanannya nggak terlalu kenceng, terus banyak posisi tidur, mungkin jadi lebih enak dan lebih empuk. Jadi kenyamanannya juga lebih enak buat si penumpang dan pengemudi tentunya. Terus kalau ngomongin soal kenyamanan juga gini, joknya empuk enak ya. Dan dia support banget sampai samping. Dan dia dilengkapi dengan fitur ventilated seat. Nah itu yang bikin hawa dingin itu di alas sama di sandaran bikin pengemudi nggak cepat capek ya, jadi nggak gampang keringetan gitu. Terus kalau fitur-fitur lain ini juga termasuk lengkap teman-teman ya, karena ada ADAS-nya juga lumayan lengkap. Dia ada blind spot detection, rear cross traffic alert,
adaptive cruise control, ada forward collision juga, ada lane keeping juga. Jadi fiturnya semuanya lengkap di sini. Tuh kita lagi aktifin cruise controlnya adaptif ya, dan dia karena ada lane keeping assist-nya dan markanya tegas, dia bisa tuh, bahkan nggak cuma warning tapi dia juga ada intervensi, jadi dia ngebalikin lagi si setirnya ke uh, lajur yang betul gitu ya, lajur yang benar. Oke teman-teman, itu dia impresi berkendara dari BYD Dolphin ya. Jadi emang mobil ini secara dimensi memang nggak terlalu besar, dia model hatchback ya, meskipun dalamnya juga nggak terlalu yang sempit-sempit banget, tapi kalau kita ngelihat dari figur motor listriknya, dia pakai yang motor listriknya juga cukup besar di 150 kW dengan torsi 310 Nm. Itu berasa banget sih. Tadi kita nyobain juga akselerasinya cukup mumpuni. Lalu juga karena kapasitas baterainya ini juga cukup besar ya, di 60,48 kWh. Sehingga jarak tempuhnya bisa jauh di 490 km berdasarkan NEDC ya. Dan tadi juga kita berangkat dari Tebet itu di 99%, lalu kita pergi ke Bogor, lalu balik lagi ke Jakarta, dan sekarang lagi ada di daerah Pik ya, Pantai Indah Kapuk. Ini sisa baterai sekitar 45% dengan jarak tempuh masih sekitar 220-an kilometer. Artinya memang secara kapasitas baterai untuk di rute dalam kota ini udah lebih dari cukup teman-teman. Jadi emang ini asik banget sih secara model. Ini juga lucu ya, imut. Lalu kalau kita ngeliat dari interiornya juga, ini kalau buat cewek-cewek terutama yang warna pink kayak gini atau yang biru mungkin, itu pasti lebih enak dipandang gitu ya. Dan yang terakhir memang soal harga teman-teman, sampai saat ini BYD belum mengumumkan harganya secara resmi, tapi sebagai gambaran mungkin kalau yang ini nih, yang premium ya, artinya dengan motor listrik lebih besar, lalu juga baterai kapasitas lebih besar, bisa jadi di angka 300 besar atau 400 kecil. Gitu ya kira-kira harganya ya. Tapi kalaupun misalnya 400 jutaan tapi kecil gitu, ini masih menarik banget loh. Dibanding misalnya kalau di kelas 300 jutaan kan ada Neta V, atau misalnya Wuling Bingo, ataupun juga Citroen EC3 gitu ya. Harga yang hampir menyentuh 400 juta, memang belum nyampe, tapi kalau ini secara kapasitas, secara tenaga, lalu baterai kapasitas besar, dan fiturnya juga tergolong lengkap. Jadi ini sebuah paket komplit lah ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.